Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suwadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita, IPISO. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah studio IPISO narasumber. Pada kesempatan kali ini beliau adalah Sekretaris Umum DPW Partai Gelora Sulawesi Selatan. DPW namanya ya? Ya, DPW wilayah. Saya perkenalkan, beliau adalah Kakak Musakir Ali Jamil, atau saya lebih sering memanggilnya kakak muda. Musakir Ali Jamil itu disingkat muda, jadi selalu muda. Assalamualaikum kakak, sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Fadil sehat juga? Sehat, alhamdulillah kakak. Beliau ini adalah tokoh muda yang sangat luar biasa, berpengalaman di bermacam-macam organisasi besar, dan pernah menjadi anggota DPRD Kota Makassar 2 periode kakak, kalau tidak salah ya. Yang menarik, beliau tidak maju lagi karena ternyata beliau hijrah dari Partai Keadilan Sejahtera, partai yang mengantarkan beliau menjadi anggota DPR 2 periode, hijrah ke Partai Gelora. Sebentar kita tanyakan alasannya hijrah, sahabat dan sobat IPISO. Sobat IPISO, pada kesempatan ini saya mengangkat tema strategi politik Partai Gelora menuju pemilu 2024. Nah, saya akan langsung mempertanyakan kepada kakak Musakir, kakak muda, seperti apa persiapan Partai Gelora menghadapi verifikasi, kakak muda? Silakan. Ya, makasih Pak Dir. Kita tahu bahwa tahun depannya semua partai akan harus mengikuti verifikasi. Kalau yang kita paham, untuk partai baru itu harus mengikuti verifikasi administrasi maupun faktual. Nah, kalau kita melihat persyaratan untuk mengikuti verifikasi itu, sepertinya dengan apa yang sudah ada di Gelora, insya Allah semua syaratnya kita penuhi. Iya. Kalau syarat secara faktual kan paling kantor setiap DPD, kecamatan, kemudian juga kepengurusan minimal kuota 30% dipenuhi. Kemudian juga keanggotaan kan 1.000 atau 1/1000 dari kabupaten kota, dan itu semuanya telah kita penuhi, termasuk struktur. Struktur kita alhamdulillah kabupaten kota sudah sejak tahun lalu tuntas. Kemudian di tingkat kecamatan kita sudah di angka 92%. Padahal syaratnya kecamatan kan cuma 50%. Cuma 50%. Kalau syarat dari struktur tingkat kabupaten itu 75, kemudian untuk tingkat kecamatan 50. Jadi secara administratif dan insya Allah faktual kita siap untuk menyambut verifikasi faktual. Artinya sangat yakin dengan lolos verifikasi kakak muda ya? Ya, sering sekali lah, dulu kan kita selalu menjadi pihak yang mengurusi hal seperti ini. Jadi insya Allah tidak ada yang sulit. Iya. Sahabat dan sobat IPISO, memang di Partai Gelora ini walaupun partai baru, tetapi ada sekitar 40-50% dalam pantauan saya kader-kader PKS yang hijrah, dan saat ini mereka lah yang menggerakkan Partai Gelora, dan tidak tanggung-tanggung rata-rata yang hijrah itu pernah atau menjabat DPR, ada DPR provinsi, DPRD kota, kabupaten. Artinya magnet Gelora ini itu cukup tajam bagi para elit-elit PKS sebelumnya yang hijrah ke Gelora. Baik, sahabat dan sobat IPISO, pemaparan awal dari kakak muda terkait verifikasi, beliau sangat yakin akan melewati itu, baik verifikasi administrasi maupun faktual ya. Sekarang saya ke pertanyaan kedua, strategi
mengangkat popularitas dan akseptabilitas Partai Gelora, Kakak Muda. Karena kan kita semua tahu apa yang menjadi kendala partai-partai kecil atau partai baru itu, kendala utamanya adalah popularitas. Kita semua tahu bahwa untuk bisa mendapat suara yang besar, partai itu harus dikenal dulu. Setelah dikenal, partai itu harus disukai kehadirannya. Nah, lalu baru mungkin bisa bermimpi, bisa bersaing dengan partai-partai yang sudah matang untuk mendapatkan suara yang besar. Seperti apa persiapannya Kakak Muda? Ya, memang ujung dari semua strategi itu kan popularitas dan elektoral yang parpol. Kita mempersiapkan itu dengan secara ilmiah ya, karena kita menganggap bahwa survei itu membantu kita untuk kemudian menggerakkan partai ini. Alhamdulillah di Gelora ini kita sudah didampingi secara nasional dengan lembaga survei yang juga kita anggap dia qualified, dipercaya dan mampu kemudian memberikan juga advice ke kita baik di pusat maupun di wilayah. Nah, sejauh yang kita lakukan hari ini, jadi kita membuat program itu dan dievaluasi setiap 3 bulan. Jadi 3 bulan itu pasti ada survei. Berarti sangat matang persiapannya Kakak Muda. Itu kita mulai sejak bulan Juli kemarin, survei pertama untuk melihat kita ini base-nya di mana, di angka berapa dan di posisi di mana. Oktober ini juga akan lakukan survei dan setiap 3 bulan akan berjalan survei itu. Angka-angka kita menurut kacamata bukan hanya konsultan yang mendampingi kita, tapi beberapa pengamat politik. Sebagai partai baru, angka itu sangat luar biasa. Saya kira Pak Dir juga tahu menilai hal-hal seperti itu. Popularitas kita alhamdulillah di base di awal, sejak Juli kita mulai survei, kita sudah di angka popularitasnya 30%. 30%, sebuah langkah yang sangat cepat ya untuk sebuah partai baru. Jadi umur kita baru setahun lebih, kita sudah di angka 30% popularitas. Kemudian di angka elektabilitas itu kita di angka antara 0,7 sampai 1,2%. Iya, benar. Ya, jadi angka beberapa lembaga survei itu kemudian menempatkan kita di angka 0,7 sampai 1,2%. Menurut kacamata bagi pemerhati ya, pemerhati politik, peneliti, angka itu luar biasa. Iya. Bagi saya juga itu angka luar biasa. Tapi kita tetap akan bekerja sesuai dengan tahapan yang kita buat sampai dengan pemilu 2024. Nah, target kita memang, target akhir kita ya, kalau DPR RI minimal kita melewati parliamentary. Kita soft aja membuat targetnya. Di Sulsel ini kita minimal 1 dapil, satu kursi kita dapat. 4% itu kan hanya 23 kursi. Nah, artinya dengan pentolan-pentolan PKS yang hijrah ke Gelora ini, menurut saya tidak susah dengan itu ya. Kalau sebenarnya kita di Gelora itu sudah tidak membicarakan apakah kita akan lolos parliamentary atau tidak, karena angka base kita itu sudah menunjukkan bahwa trennya bagus. Artinya kita baru di tahun 2021 saja angkanya sudah begini. Pemilu masih 3 tahun lagi. Betul Kakak Muda, dengan angka base 30% popularitas itu sebuah angka yang sangat luar biasa untuk sebuah partai baru. Kalau bisa ditingkatkan di 2023 sampai ke 60 itu saya pikir sangat luar biasa. Karena kan syaratnya untuk bisa mendapatkan minimal 2% saja Kakak Muda, itu tidak boleh kurang dari 50% popularitas. Kalau ada partai bermimpi mau mendapatkan angka 2%, popularitas di bawah 50 itu berat untuk pertarungan pemilu. Jadi untuk bisa dapatkan 4%, partai itu harus dikenal 75%. Ya, gitu ya. Itu pengalaman saya dalam membantu riset-riset. Kita yakin lah kalau Pak Dir yang menyampaikan itu statement. Makanya kita harus kejar popularitas 75% sebelum pemilu untuk bisa mengejar 4%. Karena partai yang dikenal saja sampai 99% itu kesulitan loh mengejar sampai 5%, 6% dengan popularitas.
nasional ini untuk mendapatkan angka 1% luar biasa. Iya, beda kalau di daerah kan. Beda kalau pilkada Oh, iya. ya. Iya. Baik, kita lanjut ke udah. Iya. Sahabat dan sobat Episo, dua pemaparan tadi sudah dijawab dengan sangat sempurna dan luar biasa pergerakan Gelora walaupun baru 1 tahunan ya, Iya. kakak muda ya. Baik, untuk berbicara akseptabilitas adalah lompatan menuju elektabilitas karena partai itu setelah dikenal ya harus disukai kakak muda. Iya. Apa yang membuat partai disukai? Ada 2 hal, ada 3 hal menurut saya biasanya. Pertama adalah tokoh-tokoh yang mendirikan partai tersebut. Jangan diragukan, ada di sana sosok seorang Pak Anies Mata, mantan Presiden PKS, ada Pak Fahri Hamzah, salah satu tokoh yang sangat populer di Indonesia. Tetapi tentu ada yang lain juga yang perlu publik kaji dari sebuah partai. Misalnya garis-garis perjuangannya, ideologi perjuangan dari partai itu. Kalau boleh tahu, apa perbedaan Gelora dengan PKS? Karena di Gelora saat ini kan mungkin 60-70% ya ex PKS ya kakak. Benar? Ya, kalau persentase sih yang valid kita tidak punya, tapi kalau di Sulawesi Selatan ya mungkin hampir 90%. Kalau di Sulawesi Selatan gitu ya. Artinya kalau di nasional kan mungkin sekitar 60-an lah. Ya. Nah kira-kira apa garis-garis perjuangan dari Gelora, partai Gelora sendiri sehingga berani tampil muncul menghadapi para petualang-petualang politik yang sudah berpengalaman kakak muda. Ya. Terutama pembedanya dengan PKS. Silakan kakak muda. Kalau kita lihat dari segi ADART asas ya. Kalau asas ini kan Gelora Pancasila. Pancasila. Secara nyata menyatakan asas partai kita adalah Pancasila. Tapi kita melengkapinya dengan jati diri partai. Jati diri partai kita itu religius, nasionalis, demokratis, dan kesejahteraan. Itu kemudian yang menjadi bingkai dari pergerakan partai ini. Jadi selalu unsur religius itu yang pertama, nasionalis yang kedua, demokratis dan kesejahteraan. Ujung dari semua ini kan kesejahteraan. Kesejahteraan, betul kakak muda. Lanjut, kan setiap partai itu, apalagi di era sekarang ya, di era yang sangat terbuka, Ya. di mana ruang-ruang publik untuk mengukur setiap pergerakan partai politik itu kan sangat terbuka kakak muda ya. Nah partai kan harus memiliki warna tersendiri selain tadi basis ideologi dan apalagi garis-garis perjuangannya tentu kami dan publik juga mungkin perlu tahu target basis suara yang dikejar. Kalau misalnya contoh PKB kan jelas dengan Nahdliinnya yang dikejar, PAN dengan Muhammadi. Kalau PKS kan juga ada kelompok-kelompok kajian yang kemarin. Nah, pertanyaannya Gelora ini memposisikan kemana? Apakah cenderung mengejar suara-suara nasionalis atau juga ada segmen-segmen kelompok-kelompok Islam khusus? Nah, silakan. Gelora ini sebenarnya tidak meninggalkan basis sebagai partai yang dikenal religius. Artinya basis kanan itu juga adalah basis yang kita jaga. Tapi kita akan lebih banyak akan masuk ke tengah. Tanpa meninggalkan basis kanan, kita kemudian berpindah ke basis yang lebih besar. Namanya posisi yang lebih besar, market share ya kan, di tengah. Jadi kita akan lebih banyak kemudian menawarkan ide-ide, narasi kepada publik untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah partai nasionalis juga yang kemudian nilai demokrasinya jelas dan orientasinya itu adalah kesejahteraan. Nah, tanpa meninggalkan basis kanan itu. Jadi makanya kemudian kalau kita lihat program yang ditawarkan Gelora sampai hari ini, contohlah kita lihat Pak Anies Mata. Pak Anies Mata itu hampir setiap hari kemudian mengeluarkan ceramah-ceramah terkait masalah keumatan, isu-isu keumatan selalu. Tapi kita tidak mau menjadikan isu keumatan itu sebagai sebuah politik identitas. Jadi kita hindari karena itu pasti akan terjadi pembelahan. Iya, betul. Jadi
isu keumatan adalah isu yang harus kita perjuangkan, tetapi kita tidak harus kemudian membawa isu itu menjadi sebuah mainan-mainan yang kemudian membuat kita terbelah menjadikan itu jadi pembelahan di publik. Jadi begitu model dan orientasi kita dalam mengelola basis yang ada. Begitu. Baik, sahabat dan sobat Ipiso, makin mendalam penjelasan dari kakak muda dalam memaparkan arah Gelora dan garis-garis perjuangan Gelora. Sekarang saya ingin mempertanyakan tentang arah di Pilpres. Walaupun Gelora belum bisa belum bisa. Tetapi elit-elit politik yang ada di Gelora itu dikenal adalah tokoh-tokoh sentral dalam percaturan politik nasional. Ada Bahri Hamzah yang suaranya itu cukup didengar ketika berteriak asal itu. Apalagi kalau misalnya sosok seorang Pak Amsi Lindro yang konon menurut pandangan saya kecenderungannya ke Gelora. Nah, tentu Gelora ini akan dilirik loh oleh semua elit-elit politik yang mempersiapkan diri bertarung di Pilpres. Apakah kecenderungannya Gelora ke depan akan mungkin bisa sejalan dengan PKS atau mungkin kecenderungannya akan berbeda dalam mendukung? Kan kita mendukung ya, tidak boleh mengusung. Seperti itu. Bakal calon presiden dan wakil presiden. Nah, itu satu kakak muda. Kemudian pertanyaan keduanya adalah kecenderungan Gelora ini mengarah ke mana? Mengejar basis suara, apakah ke kelompok pendukung pemerintah? Kan segmen pemilih juga sekarang kan sudah terbagi tiga kakak muda. Ada segmen pemilih yang pro pemerintah, sangat fanatik dengan pemerintah. Ada yang oposisi kakak muda ya, dan ada yang kelompok tengah yang agak tidak juga pro Jokowi tapi tidak juga oposisi, masih cair kan gitu. Kira-kira Gelora mengejar tiga segmen ini seperti apa kecenderungannya? Tentu pasti semua dikejar, tapi kan harus ada kecenderungan. Karena kan namanya sebuah gerakan itu harus ada prioritas. Silakan Kak Muda. Iya. Kalau terkait Pilpres, walaupun ini masih lama ya, apalagi Gelora ini belum bisa menjadi partai pengusung. Tapi yang kita persiapkan hari ini dan menjelang pemilu Pilpres itu adalah faktor-faktor yang bisa membantu pemenangan seorang calon pasangan. Jadi kita belum bisa kemudian mengarahkan siapa yang akan kita dukung, pihak mana dan siapa, dan kita harus berkoalisi dengan siapa. Tetapi kita mempersiapkan beberapa unsur-unsur yang kemudian dia akan juga menjadi faktor yang bisa mengungkit suara bagi pasangan itu. Salah satunya kan sebenarnya struktur partai. Dengan kekuatan yang ada sekarang, kita ada di semua provinsi, kita ada di semua kabupaten kota, kecamatan sudah lebih dari 1,5, kelurahan sedang kita garap. Bagi pihak-pihak yang punya orientasi maju sebenarnya, mereka akan mengukur kekuatan itu. Ya, mereka akan mengukur kekuatan itu. Partai yang punya jaringan yang kuat, bagus, dan bisa dimobilisasi ya, bukan hanya ada di atas kertas, tapi dia juga bisa dimobilisasi. Itu yang kita persiapkan sampai hari ini. Saya yakin kalau Gelora ada di posisi seperti itu karena kemarin di PKS itu kan kami mengenal itu kan ada dua paksi, ada paksi keadilan, ada paksi sejahtera. Nah, paksi sejahtera ini dalam kacamata kami itu kan ada di Gelora semua. Artinya kelompok-kelompok yang penggerak ekonomi dari partai PKS ini kan hijrah ke Gelora semua. Ya, kalau di Gelora ini dua faksi itu ada di situ. Kalau berdasar faksi. Oh ya, ada semua di sana. Ada di situ, faksi keadilan juga ada di situ. Ada di situ. Jadi sebenarnya di Gelora ini menariknya. Pertama figur Pak Anies, Pak Ali, dan banyak lagi figur yang menjadi inisiator terbentuknya partai ini. Itu adalah figur-figur yang selama ini menjadi idola lah di internal partai. Dia jadi idola di internal partai. Baik itu kalangan muda, kemudian kalangan yang berbasis syar'i misalnya kan, yang
LC itu kan, Iya, iya. gelar LC itu banyak di Gelora. Banyak di Gelora. Iya. Artinya Justru di Sulawesi Selatan hampir semua LC ada di iya. Gelora. Artinya di Gelora ini mengumpulkan semua tipikal itu. Yang kita bilang Iya. faksi sejahtera ada, Iya. faksi keadilan ada Iya, juga di iya. situ. Karena memang orang melihat apa sih yang kemudian ingin diperjuangkan dari partai ini. Jadi narasi yang disampaikan Pak Anies, Pak Fahri dan para pendiri partai itu cukup memberikan kepercayaan ya mantan-mantan itu untuk kemudian bergabung dengan Partai Gelora. Jadi kalau saya untuk kemudian berkoalisi, bagi saya pilkada lah menjadi contoh kita. Iya. Bagi kita di pilkada kita tidak membatasi harus berkoalisi dengan siapa. Baik bagi kita siapa yang harus kita dukung, kita berikan dukungan dan kita kerja untuk memenangkannya. Itu jauh lebih penting ketimbang kita koalisinya dengan siapa. Yang penting yang diusung itu, yang didukung itu punya tiket untuk ikut bertarung. Iya. Walaupun kita belum bisa kasih tiket dia nih. Iya. Tapi alhamdulillah di pilkada kemarin kita 60% memenangkan. Jadi kita memenangkan Berada di pihak pemenang 60% ya. Kita bukan hanya nitip logo saja di situ, tapi memang kita kerja. Bekerja. Kita kerja di Makassar ya. Iya, terlihat kemarin di Makassar. Di Pangkep walaupun kita kalah tapi kerja jaringan struktur kita luar biasa dan itu diakui oleh calon. Paling nyata di Makassar Ya. kemarin kelihatan. Itu memang kita Ada kakak muda yang menggerakkan. kita serius memang Iya. pada saat kita memberikan tiket ini atau dukungan ini ke figur ya, bukan hanya sekedar nama yang kita tentukan tapi mobilisasi kerja-kerja pemenangan kita juga. Artinya memang kecenderungannya mungkin akan berbeda ya dengan PKS. Kecenderungannya. Kalau di kita Iya. tidak ada masalah dengan Iya. siapapun kita berkoalisi. Oh begitu ya. Kalau di Gelora ya, Iya kalau karena gitu ya. ideologi kemudian cara berpikir kita itu tidak kemudian menjadikan partai itu sebagai sesuatu yang harus dihilangkan Iya. atau harus diganggu. Nah, kita tidak kesana. Iya. Terus untuk 3 segmen tadi yang saya maksud, oposisi, kelompok menengah dan pro pemerintah Iya, kecenderungan ya mengejar. kalau kita mau jujur, Iya. figur-figur kayak Fahri Hamzah, dia kan sebenarnya sangat menarik di pihak oposisi. Di posisi benar. Tetapi sebagian sejak di Gelora dan dia menunjukkan ide-ide yang disampaikan, bukan hanya orang oposisi yang kemudian tertarik, orang pro pemerintah Iya. juga tertarik. Iya. Apalagi figur Pak Anies Mata yang lebih soft Iya. ya, itu bisa kemudian dilihat. Dan yang lebih penting sebenarnya di elit ini, saya lihat di elit politik yang ada sekarang di nasional, mereka sudah tahu itu siapa Fahri Hamzah, Iya. siapa Anies Mata, Iya. siapa Mahfud Siddiq, dan mereka tahu bagaimana caranya mereka ini bekerja. Iya. Iya. Pilpres SBY di periode keduanya kita di sini, Iya. dan dia tahu bagaimana kita bekerja. Kemudian Prabowo di Pilpres dia tahu bagaimana koalisi Merah Putih itu betul-betul dahsyat sekali di DPR sampai bisa mengatur DPR kan. Ya. Tapi dia tidak ganggu pemerintah kan, tidak menghalangi program strategisnya. Kenapa saya mempertanyakan itu ke kamu? Karena publik semua tahu bahwa sekarang PKS memposisikan diri sebagai oposisi. Artinya ketika Gelora juga cenderung mengejar suara-suara dari oposisi kan bertabrakan langsung dengan PKS. Tapi ya oke kan tidak ada masalah dalam dunia politik itu. Karena oposisi juga di saat misalnya pilpres, anggaplah pilpres yang paling tajam friksinya itu di pertama ya. Di situ figur orang oposisi itu ada di Fahri Hamzah. Ada di benar. Iya, coba yang selalu membahasakan kritikan, masukan ke pemerintah itu kan Fahri. Ada 2, Fahri Hamzah dengan dari Gerindra, Fadlizon. Nah, itu representasi oposisi ada di orang benar, ini. ini dua-dua benar. Nah, kalau dia ada di mana saja, pasti dia posisikan ke situ. Dia akan diposisikan sebagai orang yang oposisi. Dan dia masih
konsisten untuk kemudian mengkritisi pemerintah, iya kan? Artinya ini ancaman loh bagi PKS. Kenapa? Karena kalau Gelora kecenderungannya mau ngejar suara-suara oposisi, bahaya loh bagi PKS ini. Oke, sahabat dan sobat episode, saya ke persiapan yang lain, ke daerah. Kan ini PKS ini, Gelora ini, walaupun kalau di Pilpres belum bisa mengusung, tapi kan di Pilkada dia bisa katakan harus melewati pileg dulu. Nah, persiapannya apalagi apakah misalnya PKS Gelora ini, kenapa PKS terus tersebut susah ya? Iya, Susah dilupa. Ini kan setiap partai itu kan harus ada nilai jualan ya Kak Muda. Misalnya Nasdem contoh, coba mau jual slogan tanpa mahar, misalnya Kak Muda ya. Apakah misalnya Gelora juga kepada kader-kader di Gelora untuk menjadi kepala daerah juga ada janji-janji khusus dan ada komitmen khusus sehingga orang mau memperjuangkan Gelora itu jelas. Ya, misalnya apakah juga seperti misalnya Nasdem tanpa mahar kah? Atau misalnya garansi elektoral tinggi maupun elektoral tidak tinggi, yang penting harus ada kader. Kalau di Gelora sendiri seperti apa warnanya? Ini perlu juga tokoh-tokoh tahu sehingga dia tertarik di Gelora. Pertama, sebagai partai baru tentu saja masih banyak lah elit yang ataupun publik yang masih meragukan apakah Gelora ini bisa survive di Pileg 2024. Ada satu hal yang ingin kita tunjukkan sebenarnya kepada elit maupun para tokoh itu adalah kekuatan infrastruktur partai kita. Ya. Kita jaminkan bahwa struktur yang kita bentuk adalah struktur yang kuat, yang siap dimobilisasi, dan dia mampu menjangkau sampai di tingkat desa kelurahan. Itu yang pertama, karena disitulah nilai tawar kita sebagai partai baru kan. Karena kita belum punya kursi, tapi kan setelah penilaian ujungnya kan nanti setelah hasil pileg. Tapi dari sekarang itu banyak tokoh. Kita ambillah contoh misalnya di Palopo. Itu ketua Gelora itu adalah mantan calon wakil bupati berpasangan dengan Ome. Dia dipersiapkan untuk jadi bukan calon bupati, calon wali kota. Dipersiapkan untuk calon wali kota Palopo. Di Lu Utara, Andi Rahim. Oh iya, betul. Dia dipersiapkan untuk menjadi calon bupati Lu Utara. Di Lu ada Pamrul Saher. Mantan wakil bupati. Oh, Amr di Gelora ya? Di Gelora. Persiapkan juga untuk bertarung. Tapi mereka ini sebelum bertarung ke pilkada, mereka akan mengikuti dulu pileg. Mereka jadi caleg. Betul. Jadi kita sampaikan bahwa beberapa DPD lain juga yang punya orientasi untuk maju seperti itu. Kita sampaikan kalau kita berhasil kemudian membesarkan partai Gelora di daerah kita masing-masing, bagi kita itu sudah cukup meyakinkan bagi kita bahwa Anda pasti akan kita usung. Jadi tidak usah berpikir harus bayar berapa, itu sudah tidak ada nilainya. Iya, betul. Sudah tidak ada nilainya karena yang kita lihat adalah perjuangannya membesarkan partai ini di daerah. Kalau mereka kemudian, kita tinggal bilang sama mereka, berapa yang kursi yang kita butuhkan? Berapa kursi pula yang Bapak perjuangkan untuk Gelora? Kalau dia bisa mengusung sendiri, kan Bapak tidak repot lagi kan? Nggak usah kesana kemari untuk kemudian negosiasi dengan partai politik. Ya. Penjelasan Kakak Muda makin mendalam. Masih ada dua pertanyaan saya. Pertama, apa sih target ketua DPW Partai Gelora Sulawesi Selatan? Bupati Takalar. Dalam beberapa pemberitaan di media, beliau menyatakan tidak ingin lagi maju sebagai calon bupati Takalar, tapi kecenderungannya ke DPR RI. Ada yang berpikir begini Kakak Muda. Ya kan DPR RI duluan. Pileg duluan. Jadi wajar-wajar saja ketika pakai ketua mengutamakan DPR RI. Tapi kalau seandainya misalnya tidak lolos, baik itu tidak lolos dari segi perolehan suara
atau tidak lolos parlemen ke desa, mungkin saja dia akan kembali maju sebagai calon bupati. Mungkin ada penjelasan dari kakak muda. Ya, kalau kita menilai ya, kita bicara, saya mengenal Pak Samsari itu sudah lama sekali, dan setiap statement yang dia keluarkan itu adalah statement yang jujur. Ya, bukan manuver, bukan sekedar manuver. Karena banyak juga yang bertanya seperti itu, bahwa apakah ini hanya manuver supaya Pak Bupati bisa menggalang suara lebih banyak di pileg. Bukan, dia serius betul. Karena saya tahu betul beliau itu, dan itu adalah statement yang jujur. Dan tidak perlu dibikin macam-macam. Iya. Karena dia terlalu lugas untuk menjadi politisi, itu dia lugas. Iya. Oh, baik, sudah terjawab. Saya kakak muda apa targetnya ini? Kakak muda ini tentu setelah melewati tahapan 2 periode DPRD Kota Makassar, apakah menurut saya sih harusnya lompat ya, jangan di kota lagi. Kalau masih di legislatif ya minimal provinsi lah. Atau bisa saja calon wali kota 2024 bisa dibocorkan nggak? Kalau saya memang sejak awal itu DPR RI ya. Dan saya mendampingi Pak Bupati di Dapil 1. Jadi saya memang saat ini mempersiapkan itu, kita maksimalkan jaringan yang ada, dan mudah-mudahan kita bisa berkontribusi untuk mendapatkan kursi ya. Saya pikir sebuah strategi yang sangat luar biasa, sahabat dan sobat Diviso. Karena beliau lolos atau tidak lolos, calon wali kota itu sudah aman. Baik, sahabat dan sobat Diviso, mungkin sekian diskusi kami pada kesempatan kali ini. Mungkin pada kesempatan berikutnya kami akan mengundang lagi, apakah itu kakak muda atau perwakilan dari Partai Gelora yang lain, untuk mendiskusikan Partai Gelora ke depan, tentunya setelah tahapan-tahapan yang lain sudah jalan ya. Seperti itu kakak muda. Akhir kata dari saya, Suwandi Idris Amir, mengucapkan banyak terima kasih kepada kakak Musakti Ali Jamin atau kakak muda yang telah menyiapkan waktunya. Terakhir mungkin saya mau bicara, mari gabung Gelora. Oh, siap. Yang telah menyiapkan waktunya untuk berdiskusi di Show, dan saya melihat bahwa memang Gelora ini ada potensi, dan ya inilah kesempatan masyarakat untuk mendengar langsung dari beliau seperti apa itu Gelora. Baik, akhir kata dari saya, Suwandi Idris Amir, mengucapkan terima kasih kepada sahabat dan sobat episode dimanapun Anda berada. Jangan pernah jenuh dan bosan untuk mengikuti semua diskusi-diskusi di channel episode dan Alta TV ID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.